Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM ya. KM tolong baca doa dahulu. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu untuk ngecek siapa aja yang tidak hadir. Adila, Apla, Ahmad, ada tidak? Ahmad Agus, Akbar, Akila, Aulia, hadir. Aura, hadir. Bayu kemana Bayu? Sakit. Erna ada? Ada. Isan ada San? Kemana Isan? Tidak ada keterangan. Julianti ada. Maina. Sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional Burung Garuda. Sebelum belajar, kita menyanyikan dulu lagu nasional Burung Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Sebelum belajar dimulai, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Teks berita. Ada yang masih ingat apa itu berita? Apa itu berita? Informasi yang berisikan informasi secara fakta dan faktual. Ibu ingatkan kembali untuk materinya. Sini ada tujuan pembelajaran, yaitu tentang apa itu berita tadi. Berita yaitu teks yang berisikan informasi atau peristiwa secara faktual dan fakta. Apa itu faktual? Terkini. Kalau fakta yang benar-benar terjadi. Nah, sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks berita itu yaitu tadi faktual berdasarkan kenyataan. Lalu aktual, peristiwa baru yang terjadi yang berisikan jelas, padat dan objektif, mengandung unsur 5W dan 1H. Apa itu 5W? Sama dengan adik Simba. Terus menggunakan bahasa baku dan lugas. Lalu struktur teks berita.
Yang pertama yaitu judul. Isinya secara singkat, padat, dan menarik. Mencerminkan isi berita. Jadi judul dan isi itu berkaitan. Lalu yang kedua, teras berita. Ada paragraf pembuka, berarti berada di paragraf pertama. Terus berisi informasi terpenting dengan unsur 5W dan 1H. Itu adanya di isi berita, yaitu ada di tengah-tengahnya. Yang ketiga, isi berita. Penjelasan lebih lanjut, kronologi, latar belakang, dan kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan itu apa? Yang sudah dijelaskan minggu lalu tentang pembicaraan narasumber, percakapan narasumber. Dan yang ketiga, bisa mencangkup data tambahan, dampak atau respon pihak terkait, yaitu dampak dari isi berita sesuai dengan judul berita. Lalu kaidah kebahasan teks berita, yaitu menggunakan kalimat berita, kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu berkegiatan, yang isinya tentang kegiatan. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Ada keterangan waktunya kapan dan tempatnya di mana. Terus menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat langsung seperti kutipan, yaitu wawancara narasumber atau saksi. Kalau tidak langsung, itu menggunakan kutipan. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan objektif. Apa itu objektif? Jelas, singkat, dan padat. Cara menulis teks berita. Menentukan peristiwa yang akan dilaporkan. Sebelum kalian membuat teks berita, kalian harus bisa menentukan peristiwa yang akan dilaporkan. Peristiwa apa yang menurut kalian menarik. Kumpulkan informasi dengan unsur-unsur teks berita, yaitu 5W dan 1H, yaitu adik Simba. Apa adik Simba? Masih ingat kan? Masih. Tulis judul dan teras berita. Jadi sebelum menulis teks berita itu harus kita kumpulkan dulu informasi. Setelah tahu informasi, lalu kita beri judul. Tentukan dulu judulnya kalau sudah mendapatkan informasi. Kembangkan isi berita. Ketika kita sudah tahu peristiwanya apa, lalu sudah tahu informasinya, baru mengembangkan isi berita. Menggunakan bahasa baku dan objektif. Lalu baca ulang dan revisi. Ini untuk cara-cara menulis berita. Harus sesuai seperti ini. Tidak boleh misalkan nomor 6 dulu, itu tidak bisa. Harus berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sesuai dengan tahapan. Lalu kita bisa mencari berita dari berbagai media. Ada berapa media kemarin? Salah satunya berita, surat, kabar, yaitu contohnya koran. Kedua, berita media sosial, contohnya aplikasi YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Terus media apa lagi? Media daring, media digital, itu bisa melalui link atau tautan. Yang suka kalian lihat berita itu di mana? Didengar atau dilihat? Melalui media televisi dan digital. Ada yang mendengarkan lewat radio? Sekarang melalui media digital, yaitu melalui handphone. Nah, di sini ada teks beritanya ya, coba dibaca. Judulnya Rizky Juniansyah tambang emas untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Kalau ini struktur teks berita. Yang di atas tuh judul ya. Judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Kalau untuk tubuh ini berisikan isi teks beritanya. Kalau ekor
Ini kesimpulan dari berita. Ini masih struktur. Ini adik Simba atau 5W 1H. Ini paragraf pertama. Kalau paragraf pertama masuknya kemana? Ke teras berita atau pembuka berita. Lalu termasuk ke dalam apa strukturnya? Paragraf 2, 3, dan 4 ini masuknya ke tubuh berita. Tubuh berita itu biasanya mengapa terjadi atau bagaimana terjadinya. Adanya di isi berita atau di tengah-tengah paragraf 2, 3, dan 4. Ekor berita yaitu terakhir, simpulan. Berisi tambahan, jika dihilangkan tidak akan mempengaruhi isi pokok berita. Itu biasanya kesimpulan dari isi berita, itu ada di akhir, yaitu penutup berita. Namanya kaki berita atau ekor berita. Sekarang dalam teks berita itu harus menggunakan kaidah kebahasaan. Salah satunya itu menggunakan bahasa baku atau standar. Tidak boleh menggunakan bahasa sendiri ya. Lihat ini contohnya teks berita. Nih, yang kedua menggunakan kalimat langsung dengan konjungsi. Kalimat tidak langsung itu ditandai dengan tanda kutip di atas, yaitu percakapan narasumber. Yang terakhir, cara menulis berita atau membuat berita. Menentukan topik berita. Apa itu topik? Apa itu topik? Mendatangi sumber berita atau mencari informasi, mengumpulkan dulu informasinya. Setelah tahu topiknya, mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dengan unsur adik Simba atau 5W 1H. Harus sesuai dengan strukturnya ya, seperti ini kalau mau menulis teks berita. Kalau nonton berita, kita harus hati-hati. Berita yang kalian baca di media sosial itu sesuai fakta atau hanya hoax ya. Lihat ini contohnya. Coba jawab, syarat informasi yang layak diangkat menjadi sebuah berita adalah bersifat apa? Ini contoh penggalan teks. Paham tentang berita? Paham ya? Sudah apa strukturnya? Strukturnya sudah apa yang tadi sudah ditayangkan? Strukturnya apa saja tadi? Struktur teks berita mulai dari judul berita, teras berita. Apa itu teras berita? Isi dari berita. Yang ketiga itu ekor berita atau kaki berita. Itu termasuk ke dalam unsur berita. Lalu ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu apa saja? Unsur kebahasaan tadi yang sudah kalian lihat. Kalimat tunggal. Lalu ada yang namanya kalimat langsung, kalimat tidak langsung,
Lalu ada kata baku dan objektif, itu dalam kebahasaan, ya. Dibaca dulu teks berita. Di sini ada sebuah teks berita, lalu didiskusikan sama teman kelompoknya. Ini ada unsur-unsur teks berita. Tentukan unsur teks berita oleh kalian. Mana yang termasuk 5W1H, yaitu who, what, when, where, why, dan how. Yaitu adik Simba. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Cari unsur-unsur tersebut di dalam sebuah teks berita ini. Dibaca dahulu, dipahami dulu isinya, baru kalian bisa mengisi unsur-unsur dalam teks berita. Paham? Nanti setelah selesai harus dipresentasikan. Satu kelompok ke depan, kelompok lain menanggapi hasil dari diskusi temannya. Jadi kalian harus saling menilai antar teman. Boleh silakan dikerjakan, langsung diisi di situ, diskusikan sama temannya. Yang nulisnya satu boleh. Namanya? Nama kelompok dan kelas. Apa yang terjadi? Oke, berarti ini. Menyebabkan, yaitu banjir melanda sejumlah wilayah Aceh. Yang menyebabkan rumah warga, lahan pertanian, dan fasilitas umum terendam air. Kayak gitu. Yang ini yang mengapa? Akibat hujan terus menerus. Berarti itu curah hujan yang tinggi ya. Kalau bagaimana curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, berarti sama dong dua-duanya hujan. Ketinggian pemukiman. Nah, ininya ditulis ketinggian air di pemukiman warga mencapai sekitar 50 hingga 100 meter hingga mengganggu aktivitas. Ini mengapa ditambahkan di mengapa. Siapakah yang memberikan bantuan terhadap korban banjir? Ya, sudah belum? Tinggal kesimpulan ya. Ali sudah? Aska sudah? Belum. Yang terjadi di Provinsi Aceh. Belum baca. Semuanya. Langsung berarti ini. Banjir yang terjadi pada Provinsi Aceh pada awal Desember 2025 terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi serta meluapnya sungai. Warga Aceh disuruh mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu unsur-unsur beritanya. Lalu unsur-unsur beritanya yaitu siapa yang mengalami banjir pada Desember tahun 2025 tersebut, yaitu warga Aceh. Apa yang terjadi di Aceh? Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Kapan banjir Aceh tersebut? Kapan terjadinya banjir Aceh? Banjir Aceh terjadi pada awal Desember tahun 2025, di mana terjadinya banjir tersebut. Banjir tersebut terjadi pada Provinsi Aceh. Mengapa banjir tersebut terjadi? Banjir tersebut
terjadi dikarenakan meluapnya sungai setelah curah hujan yang tinggi beberapa hari itu. Bagaimana banjir tersebut dapat terjadi? Banjir tersebut dapat terjadi dikarenakan akibat hujan deras yang terjadi secara terus-menerus. Terima kasih untuk kelompoknya yang sudah presentasi hasil diskusi. Sekarang Ibu akan menunjukkan kelompok untuk memberikan tanggapannya. Coba kelompok 2 berikan pendapatnya. Bagaimana pendapat kelompok 2 terhadap kelompok pertama penampilannya, lalu diskusinya? Bagaimana? Gimana unsur-unsur beritanya? Sudah jelas semuanya ada unsur beritanya? Ada? Unsur beritanya apa saja tadi? Di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan semuanya ada? Kesimpulannya ada? Kesimpulannya apa katanya tadi? Kesimpulannya apa? Banjir terjadi di provinsi Aceh. Mengapa terjadinya banjir? Siapakah yang memberi bantuan? Relawan dan petugas. Terima kasih. Teman semuanya. Terima kasih yang sudah berdiskusi untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Tadi tugasnya tentang berita banjir di daerah Aceh. Mengapa bisa terjadinya banjir? Karena curah hujan yang sangat tinggi. Nah, karena curah hujan yang sangat tinggi, air yang meluap. Bagaimana terjadinya dan mengapa itu berbeda ya? Nah, walaupun hampir sama, tapi itu jawabannya berbeda antara mengapa dan bagaimana. Di situ sudah ada. Jadi kita sebelum menentukan unsur-unsur berita, dibaca terlebih dahulu teks beritanya, dipahami dulu teks beritanya. Ini kan teks beritanya. Nah, kita harus bisa memahami dari mulai judul hingga ke kaki berita. Judul, teras berita, lalu isi berita dan kaki berita. Isi berita itu termasuk dalam tubuh berita. Jadi semuanya dipahami dari awal sampai akhir. Setelah kita paham, baru kita akan menentukan unsur-unsur yaitu 5W1H atau adiksimba. Ya. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan dari semua berita ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan mengenai berita? Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengerjakan tugas dari Ibu. Sekarang ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu supaya tetap semangat. Bisa tepuk fokus? Bisa? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. mengingat, Fokus. Ulangi tidak kompak. Sebelah sana tidak kompak, ulangi. Tepuk fokus. melihat, mendengar, Mengingat. Fokus. Tepuk tangan dulu untuk diri kita semua. Terima kasih untuk semangatnya. Untuk evaluasi terakhir, Ibu akan bertanya ke semua kelompok. Untuk kelompok apa? Kelompok Azka. Untuk kelompok Azka, Ibu akan bertanya. Apa itu unsur-unsur berita? Apa itu unsur-unsur berita? Ada berapa isinya unsur-unsur berita? Apa saja 5 itu? What?
where, when, where, dan how. Semuanya, nah, yaitu adik. Coba artinya apa adik Simba? Adik Simba apa? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Jadi 5W 1H itu sama dengan adik Simba. Itu artinya sama saja ya. Lalu kelompok Repa, coba jelaskan struktur teks berita yang sudah tadi Ibu sebutkan. Yang pertama, judul, teras, isi berita, ekor berita atau kaki berita. Bisa dipahami ketika kalian menulis berita, bisa dipahami? Bisa. Gampang? Gampang. Kelompok Dian, ketika kita mau menulis teks berita, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, tentukan. Dua, mencari informasi atau fakta. Tiga, ketiga apa? Setelah menentukan judul, sesudah topik, cari informasi, judul, lalu menulis. Itu bisa ya? Bisa. Bisa, harus bisa. Nanti kita membuat teks berita sendiri. Lalu yang terakhir, Ibu akan bertanya, dalam teks berita ini kalian merasa senang belajar teks berita? Senangnya karena apa? Seru? Bisa mengetahui jenis-jenis? Dua, bisa mengetahui struktur berita, unsur berita, dan kebahasaan teks berita. Gitu ya. Bisa dipahami? Bagus, nanti tinggal prakteknya kalian harus bisa. Sudah ya? Untuk kesimpulan semuanya, berarti berita itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena berita itu berisikan informasi peristiwa secara aktual dan faktual, yaitu benar dan fakta terjadi. Lalu berita bisa kita lihat, bisa kita tonton di berbagai media. Kalau kita tidak punya TV, bisa di koran, radio, handphone. Terutama kita bisa lihat di handphone, bisa di media sosial. Karena banyak berita yang selalu lewat, yang sering kita lihat juga di media sosial kita. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.